Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Studio Motor. Di playlist Don't Vlog kali ini gue akan nge-review satu unit Karimun short wheelbase yang pertama di dunia. Apa aja ubahannya? Lo bisa saksikan terus episode kali ini sampai selesai. Ubahan ini sebenarnya dimulai dari saat gue pulang sepeda menjelajah jalan di Jakarta hampir sepanjang 200 meter. Nah, pada saat setelah selesai, gue ngelihat ada satu unit Karimun DX lansiran tahun 2002 teronggok di workshop Studio Motor. Waktu itu sebetulnya terpikir untuk melakukan ubahan yang lebih minimalis. Tapi setelah gue pikir-pikir, muncullah sebuah ide untuk ngebuat Karimun dengan jarak sumbu roda terpendek di dunia. Ubahan pertama kali sebetulnya yang gue lakuin adalah di awal melakukan pemotongan di bagian pilar B. Lo bisa lihat. Jadi pertama kali adalah kita lakukan ubahan dengan memotong bagian pilar B. Lalu sumbu roda yang tadinya jaraknya 2335 mm, kita pangkas sepanjang 38 cm. Jadi sekarang total jarak sumbu roda dari Karimun ini 1955 mm. Nah, setelah dilakukan pemotongan segala macam, akhirnya gua dan tim berupaya untuk membuat Karimun ini juga tetap stabil di jalanan. Makanya bagian sektor kaki-kaki, terutama bagian sektor kaki-kaki belakang, kita tidak lakukan ubahan sama sekali. Ubahannya betul-betul kita konsentrasi di bagian sasis. Berhubung sebenarnya sasis dari Suzuki Karimun, basicnya adalah monocoque sasis, kita akan lebih mudah dan dengan penggerak front wheel drive, kita akan lebih mudah juga untuk melakukan ubahan tanpa harus mengorbankan sektor kenyamanan dan juga sektor kestabilan. Mau tahu di bagian dalamnya? Yuk, intip. Bicara dari ubahan di bagian interior, gue sebenarnya tidak banyak melakukan ubahan apa-apa di Karimun short wheelbase ini. Bagian dashboard, bagian door trim, bagian jok tetap gue pertahankan sesuai dengan warna aslinya. Seluruh konsol panel instrumen juga tetap aslinya. Gue hanya mengganti head unit menggunakan Pioneer. Lalu untuk setir gue pakai Nardi Deepcorn leather. Nah, yang paling bikin gua jatuh cinta pada saat ngebangun mobil ini adalah gua ditawarin electric mirror dari Karimun Wagon Air Jepang. Makanya kalau nanti lo bisa saksikan, Karimun ini menggunakan electric mirror di mana pengaturan kaca spionnya bisa dilakukan dari bagian dalam. Tapi sayangnya memang minus retract. Untuk bagian plafon, karena memang gue tidak bisa lagi menggunakan plafon dari original Karimun, akhirnya gue retrim dengan bahan MBTEK. Pekerjaan Karimun ini sendiri memakan waktu kurang lebih hampir sekitar 3 bulan. Dan ya overall untuk digunakan sehari-hari pemakaian dalam kota masih sangat stabil. Lo nggak ngerasain perubahan apa-apa karena seperti yang tadi gue bilang, kita tidak merubah konstruksi di sektor kaki-kaki. Jadi sektor kaki bagian depan, sektor kaki bagian belakang, kita tidak lakukan ubahan apa-apa. Pemotongan hanya betul-betul dilakukan di bagian bodi dan sasis. Lalu kita memajukan posisi kaki belakang, menyesuaikan dengan dimensi Karimun ini setelah selesai. Beberapa teman-teman Karimun juga akhirnya berkarya sendiri. Karena mungkin lo harus tahu Karimun menggunakan sistem power steering, electric power steering. Makanya memang sistem kelistrikan di Suzuki Karimun wajib banget lo jaga.
Gue pasang satu unit volt stabilizer dari salah satu racikan dari salah satu member Karimun Club. Jadi di sini kita bisa memantau voltase dari kelistrikan mobil. Jadi pada saat memang voltasenya turun, akhirnya kita bisa aware apakah lu harus ganti akinya atau lu juga harus ngecek alternatornya. Nih, gua kasih tunjuk ya. Dalam kondisi standby, posisi voltmeternya ada di 12,2, notabene masih range di atas 12. Basically emang sebenarnya Karimun kotak ini memang masih untuk bagian interior masih sangat original. Sistem AC semua masih original, tombol ekonomi untuk AC dan juga tombol AC-nya masih berfungsi normal. Makanya karena gue juga nggak suka tampilan interior yang terlalu glamor atau apapun, ya udah gue pertahankan Karimun ini untuk bagian interiornya seoriginal mungkin. Gue hanya lakuin juga penambahan, gue pasang spion tengah dengan basic aftermarket yang menampilkan juga kamera belakang. Jadi ini juga bisa dimanfaatkan pada saat lu mundur seperti ini. Nah, paling tidak untuk mobil tahun 2002 ya nggak ketinggalan banget lah. Di bagian depan dari Suzuki Karimun ini mungkin akan lo lihat ada perbedaan sedikit dari Karimun yang ada. Karena gue menggunakan lampu juga dari Karimun versi Jepang, dari Wagon R Solio. Bagian bumper untuk posisi fog lamp itu gue tutup karena gue ngelihat ada keunikan sendiri kalau memang bumpernya lebih polos. Untuk warna, awalnya Karimun ini kita warnain solid red. Untuk base colornya kita pakai auto bright dan untuk pernisnya kita pakai sequence. Tapi karena ada kepentingan yang lain sesuai dengan pesanan dan juga menyesuaikan dengan keinginan dari klien gua yang mau menggunakan Karimun ini untuk sesi foto, dia akhirnya merequest untuk mengubah warnanya menjadi matte. Nah, menyiasatinya akhirnya Karimun ini kita body wrapping keseluruhan dengan bahan material stiker dari Decker dengan warna candy red matte. Lo bisa lihat warnanya buat gue sebetulnya jadi unik dan akhirnya ini menginspirasi gue untuk mengubah warna Karimun ini ke depan. Jadi akhirnya proses pemilihan warna yang kita lakukan antara gue dan klien diputuskan dengan memakai warna candy red matte ini. Cukup menginspirasi gue untuk ngelakuin nanti ubahan Karimun ini. Gue akan rubah warnanya dengan warna persis seperti ini. Bro, sisis. Yang paling krusial itu sebetulnya pada saat kita mau memilih menggunakan velgnya apa. Gue nggak pernah terbayang atau gue tidak pernah juga untuk memilih Suzuki Karimun dipakein velg di diameter 15 ke atas. Karena buat gue dengan basic K-car di negara asalnya, dengan konsep mobil perkotaan, gue akhirnya memutuskan menggunakan velg dari NK Neve 13,5 in dibalut ban dari Axelera 175/7013. Untuk bagian samping sendiri karena memang secara dimensi Karimun ini berbeda dari Karimun yang beredar di Indonesia, pintunya
kita bikin coupe 2 pintu. Untuk bagian material kaca sendiri, gue pesan khusus di tukang kaca langganan yang memang sudah terbiasa untuk memproduksi kaca-kaca mobil-mobil custom. Untuk di bagian sampingnya, untuk mempermanis sebenarnya, gue pesan stiker dari temen di salah satu member Karimun Club Indonesia. Kita bikin stripping, livery body, minimalis dengan konsep stripe, warna gold menyesuaikan dengan warna dari velg NK yang gue pakai. Setelah lo intip bagian depan, bagian samping dari mobil ini, sekarang kita lihat di bagian belakang. Praktis memang semuanya terlihat sangat minimalis dan sangat original. Karena basically, gua nggak suka mobil yang ditempel bermacam-macam part yang useless. Buat gua, Karimun itu udah kayak cewek yang manis, yang lu cukup touch up sedikit, hasilnya jadi wow banget. Nah, kalau ini perbedaan antara tipe DX dan tipe GX dari Suzuki Karimun kotak. Untuk tipe DX non wiper belakang, belum ada juga untuk handle pembuka pintu. Kita lihat. Ini problemnya sebenarnya. Gue sampai sekarang belum menemukan jok yang pas sebetulnya untuk mengisi bagian kabin belakang. Sempat kepikiran untuk menggunakan jok belakang dari Suzuki Jimny Katana, tapi atas beberapa pertimbangan juga akhirnya untuk kabin bagian belakang gue manfaatkan untuk bagasi. Lumayan bro, kalau bini gue belanja dia bisa taruh barang-barangnya di sini. Gue juga tidak, untuk saat ini gue juga nggak terlalu suka bermain audio. Banyak teman-teman yang bilang, bro, lu kenapa nggak pasang audio di belakang? Buat gue sangat cukup untuk sebuah mobil itu, yang penting gue bisa nyaman untuk nikmatin. Pada saat dikendarain mobil itu safe buat gue. Untuk audio sendiri, ya gue sekarang lebih suka yang minimalis-minimalis saja, yang penting lebih enak didengar. Nah, beberapa bagian material dari Suzuki Karimun ini masih memanfaatkan barang lama dari bawaan mobil. Tapi selebihnya memang akhirnya di custom sama workshop interior langganan dari Studio Motor. Untuk warnanya sendiri, gue memanfaatkan warna abu-abu gelap karena memang ya itu yang paling pas dan yang paling teduh pada saat kita berada di dalam mobil ini. Bempernya sendiri juga masih bawaan original dari Suzuki Karimun. Lampunya juga gue tetap menggunakan original dari Suzuki Karimun kotak. Nah, berhubung mau hujan, gua udahin dulu review atas mobil ini. Paling nggak, ini jadi satu achievement buat gua dan tim di Studio Motor, bisa merubah Suzuki Karimun menjadi Karimun short wheelbase yang pertama atau bahkan satu-satunya di dunia. Jangan lupa untuk like, komen, atau subscribe channel yang nggak bermutu ini. Tapi kenapa jadi tidak bermutu? Kalau lu tidak menyaksikan seluruh video dari channel ini dari awal sampai akhir. Sampai ketemu di episode berikutnya.